Iya. Tenang ya. Datang. Pintu gue buka tuh selama gue buka tuh nggak ada orang mondar-mandir, nggak ada orang ke kamar mandi. Udah tidur lah ya? Ya udah pada tidur lah. Ya pokoknya yang jelas gue nggak ngeliat ada orang ke kamar mandi karena kamar gue udah paling ujung. Tiba-tiba tuh di jam satuan. Nah kedengeran tuh suara tongkat mayorot itu. Wih. Kadang tuh gue suka ngerasa ada orang sekelibet aja di di tempat kerjanya dia atau dekat kamarnya dia. Jadi dulu tuh sempet kayak ini kamarnya dia gitu kan, ditunjukin lah gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber, brother gue nih, ya kan, yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat kuliah di salah satu asrama di daerah Jakarta lah ya. Kalau gitu langsung aja kita sambut ya, Widi. Halo, assalamualaikum Widi. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kaber nih? Baik, alhamdulillah. Widi. Cap, harusnya gue milih cap nih, ya kan? Ya kan? Oh ya, itu keluar doang sih, gue belum ada pengalaman ke situ lah. Oh iya, pertama-tama gue mau ngucapin selamat nih buat temen gue, Widi, yang udah berhasil mencapai gelarnya Master Marine, Widi. Thank you. Wah, itu kalau udah kalau udah Master Marine itu kalau di dunia kelautan itu udah mentok lah ya. Iya, ijazahnya mentok lah. Iya. Ini dia udah lama nih gue kontak semenjak masih di kapal, Widi. Masih. Iya, akhirnya alhamdulillah bisa sempet mampir ke studio podcast nih. Mau share pengalaman horornya saat kejadian di asrama dia lah waktu kuliah. Bisa di-spill dikit nggak nih, Wid, ke teman-teman di rumah nih? Gimana sih kisahnya sih? Iya, jadi pertama gue kan background pelayaran. Oke, siap. Biasa kalau pelayaran pasti sekolahnya akademi, ya kan? Akademi pelayaran. Nah, gue sekolah di salah satu akademi pelayaran lah ya di Jakarta. Itu memang yang gue inget waktu itu kita punya ada satu susunan gedung yang agak berbeda gitu. Karena biasanya kan urut lah ya. Mungkin kalau kita tahu biasanya kalau di lift kan suka ada yang lantai 4 nggak ada, lantai 13 nggak ada gitu kan ya. Nah kalau waktu pas di asrama itu kita tuh gedung tuh biasanya A, B, C, D, tapi ini enggak. Jadi A, B, D, C, E. Oh gitu. Gitu. Nah itu tuh sempat gue tanya itu kan, kenapa nggak urut gitu. Jadi ya ada satu kejadian ya zaman dulu juga lah katanya. Dia bilang kalau kita urut tadinya A, B, C, D, E gitu, di dormi di C sama di D itu dia selalu ketuker setiap kali malam. Jadi begitu bangun pagi, mereka udah di gedung yang berbeda. Wih, gitu ceritanya. Itu termasuk gokil. Selalu pindah gitu katanya. Gitu. Oke, kalau gitu di stop dulu, biar teman-teman podcast pada penasaran nih, ya kan? Nanti kita lanjut ceritanya. Oke, buat teman-teman podcast yang mau kayak Bang Widi, share pengalaman horornya di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Nah, itu kan tadinya tuh kenapa kok bisa beda urutannya gitu. Ternyata ya zaman dulu itu setiap kali kita tidur di situ katanya, kalau Taruna tidur di situ, jadi kalau pagi bangun itu selalu yang dari gedung D ke C, C ke D, itu selalu ketuker. Sampai akhirnya ya udah kita tuker lah. Jadi urutannya tuh A, B, D, C, E. Gitu. Itu sebenarnya sih sampai akhirnya gue masuk situ juga ya gue nggak pernah kejadian gitu. Cuma itu aja gue pertanyaan kadang ke orang-orang yang sebelumnya yang di situ kan, kenapa ini urutannya berbeda? Ceritanya turun-temurun seperti itu. Oke. Gitu. Gitu sih. Ya namanya di asrama sih pasti
ada aja lah ya cerita-cerita, namanya juga udah sekolahnya di ujung banget. Iya. Udah di pinggir laut sekolahnya gitu kan. Yang ada tuh udah depan dormi kita tuh, depan asrama tuh udah laut, udah Oke. lapangan luas juga kan. Jadi ya ada aja lah angker-angkernya cerita-cerita horor gitu kan. Nah, biasa lah kalau di asrama sih, waktu itu ya pengalaman gua, ini gue juga ngalamin di angkatan gua ya. Waktu itu sih sekitar gue semester 3 atau semester 4 lah, tingkat 2 lah gitu. Itu juga kejadiannya malam hari ya. Gue lupa di hari apa, cuma kita kejadiannya udah malam hari. Awalnya kita tuh lagi pas mau apel malam. Mau apel malam itu. Mau apel malam. Jadi kita udah lagi siap-siap apel malam nih, tiba-tiba rame dari asramanya, asrama-asrama yang cewek-cewek gitu kan. Oh beda ya, beda gedung ya berarti? Beda gedung kan, beda gedung. Jadi kita beda gedung sama yang Tarunia. Nah, udah di situ, kenapa nih rame-rame? Ternyata pas kita lihat itu satu asrama Taruni itu dia itu kesurupan, ganti-gantian. Kesurupan masal lah ya kan. Kalau misalnya kita cerita dulu kan juga pernah suka ada rame tuh cerita di sekolah mana, di sekolah mana. Nah, ini juga akhirnya malah gue kejadian di angkatan gue sendiri gitu. Jadi waktu itu usut cerita kita tahu ternyata salah satu Taruni angkatan gue itu ya biasalah kalau cewek kan ada periodnya ya. Nah jadi mungkin ya gue juga nggak ngerti gimana ngatur periodnya dia gimana atau pembersihannya itu gimana gitu kan, apalagi di tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi ya nggak bisa sembarangan juga gitu. Ada satu kejadian di mana lagi dikumpulin di situ dan ternyata mungkin si penghuni marah atau gimana ya kan ya. Akhirnya satu-satu lah tuh ganti-gantian. Satu teriak sini, satu teriak sana, kayak gitu tuh terus tuh ganti-gantian sampai akhirnya mereka bilang kalau yang kesurupan ini tuh mereka cerita kalau dia itu kemasukan sama arwah penghuni yang dulu. Oh, maksudnya Taruna juga gitu? Iya. Wih, gokil. Gitu. Jadi kan ya mungkin yang kita tahu ya ada aja gitu. Ya Taruna juga yang kejadian meninggal juga pada zaman dahulu kala. Kan banyak ya. Ya, jadi terus dia mengaku lah sebagai orang itu. Gitu sampai akhirnya cerita tuh. Cerita kejadiannya waktu pas angkatan senior yang ini meninggal ini bagaimana dia siapa gitu. Sampai akhirnya kita datengin Pak Ustadz lah untuk membantu kita ngeluarin kan. Nah waktu itu sih beliau bilang kalau memang harus dibantu untuk keluar gitu. Tapi ini bukan dia katanya gitu. Jadi ceritanya ya itu juga gue baru tahu ya. Gue baru tahu di situ kalau misalnya ternyata ya itu cuma jin aja yang memang udah penghuni lama, jadi dia tahu ceritanya kita tinggal di situ tuh bagaimana, siapa-siapa aja dan masuk ke orang yang memang lagi nggak sehat, lagi kosong, lagi kotor, cerita mengaku orang lain gitu. Cuma memang harus dituntun lah kata Pak Ustadznya gitu. Jadi di situ tuh waktu pas kita selesai apel malam, udah nanganin itu semua, rame. Akhirnya setelah kejadian itu, Taruni angkatan gue tuh sampai satu gedung itu udah nggak di asrama lagi. 1 minggu mereka pulang pergi. Oh jadi nggak nginep tuh ya? Nggak nginep sama sekali. Jadi ya pembersihan lah, kita yang Tarunanya sisa di situ ngaji ganti-gantian. Ya, di dormi yang berbeda tadi tuh, yang A, B, D, C, E itu tadi. Ganti-gantian, jadi ngaji di satu dormi itu ganti-gantian tiap malam. Wih. Tapi dari doa itu aman sih? Setelah itu aman. Setelah itu udah nggak ada lagi cerita-cerita kayak gitu lagi, udah nggak ada lagi lah kejadian-kejadian kayak gitu. Cuma ya antisipasinya ya mungkin buat yang cewek-cewek gitu kalau misalnya di asrama, di daerah-daerah yang ini ya harus bersih aja. Gitu. Gitu sih. Sama
kejadian ada lagi juga yang pernah gue alamin di asrama. Nah ini tuh kalau ini waktu pas gue tingkat 1. Wih, mantap nih. Kalau dulu kan tingkat 1 tuh kayak apa ya? Kalau di kita tuh istilahnya jackpotan. Apa tuh? Gue tuh dapat jackpotan untuk translate bahasa Inggris. Oke. Jadi ada tugas lah, Hmm. ada tugas dari senior untuk kita translate bahasa Inggris. Nah, gue nggak ada waktu untuk ngerjain itu akhirnya malam setelah kontrapel, setelah apel malam. Jadi setelah apel malam itu kan kayak ya gue clear lah gitu, maksudnya nggak ada kegiatan lagi. Habis apel malam juga pikiran jernih lah gitu untuk ngerjain tugas-tugas gitu. Lumayan lah gitu. Sampai kalau selesai apel malam itu sekitar jam 11 lah, jam 10, jam 11 lah. Selesai apel malam tuh. Nah, jadi selesai apel malam itu lampu kamar wajib mati. Ya kan? Lampu kamar wajib mati. Kebetulan waktu itu dormi gue di ujung. Di akhir banget tuh, di gedung akhir, di E. Nah, di situ udah ada cerita dulu kan yang senior meninggal, yang diceritainnya tuh dia seorang mayoret dan segala macem. Ya, gue juga diceritain doang gitu. Sampai akhirnya pas malam itu, gue lagi ngerjain jackpotan tadi, lagi translate, enak-enak. Karena lampu kamar tadi mati kan, cuma lampu ini aja, lampu tengah koridor itu yang nyala. Supaya gue bisa tetap pakai lampu, jadi pintu kamar gue buka. Gitu, pintu kamar gue buka supaya tetap bisa nulis kan. Bisa nulis, bisa mikir, pintu kamar gue buka. Kebetulan kamar gue juga di ujung. Jadi kan kita kalau kamar mandi tuh barengan ya, satu kamar mandi tuh bareng-bareng. Nah itu tuh paling belakang letak kamar mandinya. Nah kamar gue setelah kamar mandi, kamar gue. Di situ udah sekitar jam 1 malam lah gitu, sekitar 1 malam. Tiba-tiba, ya expect gue kan semua orang udah pada tidur gitu ya. Dan kalau misalnya kita tahu ada yang, lu pernah nonton drum band nggak? Si mayoretnya pegang tongkat itu kan ada bunyinya. Muter-muter gitu. Ada bunyinya. Jadi kalau mayoret ngasih instruksi, ngasih aba-aba itu ada kayak kecerekan gitu loh. Oh iya. Jadi tuh tongkat mayoret tuh di ujungnya, di kepalanya itu isinya kayak bola peluru lah. Oke. Gitu. Yang menghasilkan suara lah ya. Nah, yang dia kan serak gitu. Oke. Nah itu kamar mandi paling ujung, kamar gue paling ujung. Pintu gue buka tuh, selama gue buka tuh nggak ada orang mondar-mandir, nggak ada orang ke kamar mandi. Udah tidur lah ya? Ya udah pada tidur lah. Ya pokoknya yang jelas, gue nggak ngeliat ada orang ke kamar mandi, karena kamar gue udah paling ujung. Tiba-tiba tuh di jam 1-an lah, jam 1-an. Nah kedengeran tuh suara tongkat mayoret itu. Oh yang senior lu meninggal itu? Ya itu gue nggak tahu lah ya, itu apa itu emang senior gue ya si mayoret itu, atau emang cuma mau gangguin aja. Cuma ya agak, jadi gue inget ke cerita itu gitu. Gue inget ke cerita itu. Ini suaranya tuh gue nggak asing, nggak ada orang ke kamar mandi, kamar gue paling ujung. Gue juga kan di pintu gitu, gue di pintu, gue nggak ada ngeliat orang-orang lewat gitu. Tiba-tiba ada suara tongkat mayoret, serak gitu. Ada dah, gue udah nggak mau. Gue bukan main di film horor yang kalau denger bunyi malah gue samperin, ini enggak. Udah gue stop, gue tutup buku, selesai, dah. Gue udah nggak mau penasaran gitu. Lah, udah nggak usah sosok kuat penasaran, sosok berani, udah cukup. Tapi kalau setahu gue kalau ada ini nggak sih Wit, kayak senior keliling mastiin udah tidur apa belum nih junior? Oh nggak ada. Oh nggak ada, aman berarti. Nggak ada. Kalau kayak gitu nggak ada. Karena kan biasanya sih dia kan lampu kelihatan dari mana-mana. Oh, dari lampu aja patokannya gitu? Iya, dari lampu aja patokannya. Paling biasanya yang jaga tuh kayak perwira jaga. Itu kan ada perwira jaga, ada taruna perwira jaga, yang asistennya si perwira jaga lah. Itu cuma kayak ngelihat aja gitu, ada lampu yang masih nyala atau enggak. Kalau ada yang masih nyala, baru disamperin gitu. Oh, kalau selama itu mati, nggak keliling-keliling ya? Sama CCTV kan ada CCTV. Oh, CCTV. Ya, ada CCTV juga. Itu sekamar berapa orang? Sekamar waktu itu
itu gua tuh 8. Murah. Itu kamar yang gede, ya. Kalau kamar kecil 4. Oh, udah gede kecil gitu. Kamar gede, kamar kecil. Nah, waktu itu gue sih kamar gede. Jadi waktu itu ya digabung juga. Senior sama junior kita digabung, tingkat 2, tingkat 1 digabung. Oh, digabung. Nah, ya udah tuh ya gue cepet izin juga kan, izin karena pintu harus dibuka. Jadi gue izin senior yang ada di kamar mau ngerjain kerjaan. Nah, udah disitulah baru ya udah gue keinget cerita itu, ngedenger suara itu, udah selesai gue tutup buku. Gokil. Wide, ultra wide. Nah, kalau tadi kan cerita di asrama ya. Ya, oke. Ya kadang kalau di kapal juga ya ada sih cerita-cerita kayak dulu gue juga pernah diceritain. Jadi satu kapal ini gue kan kerja sama orang Jepang ya. Kerja sama orang Jepang, tahu sendiri kalau etos kerja Jepang tuh kadang Satset gitu. Iya, lu hidup tuh untuk kerja gitu. Itu yang bener sih. Iya. Iya, Lu tuh hidup tuh kerja gitu. Kadang ya kadang kita sebagai ya kadang orang Indonesia, gua sebagai orang Indonesia tuh kadang perlu agak effort gitu untuk ngikutin etos kerjanya mereka gitu. Jadi gua pernah ada satu kapal diceritain kalau jadi di kapal ini tuh toprengnya Jepang. Toprengnya Jepang. Gua waktu itu dia Molen 3 atau kadet gitu ya. Jadi ya namanya rank paling bawah pasti dia udah orang paling tertekan juga tuh biasanya karena udah semua kerjaan jatuhnya ke dia. Nah, satu waktu ya namanya kapten, kita juga tetap harus mau ikutin apa maunya kapten gitu lah ya. Terus orang Jepang juga semua apa tuh kayak kerjaan tuh harus perfect gitu. Kata dia A harus A, jangan sampai A minus, jangan sampai kurang sedikit pun gitu. Nah, ya di sini sih ceritanya dia udah ngelakuin yang terbaik lah gitu. Ya udah ngikutin apa maunya kapten segala macam. Tapi tetap diomelin gitu, tetap disalah-salahin, dicari kesalahannya gitu. Sampai akhirnya mungkin dia nggak tahan ya. Satu waktu ya kapal lagi belayar gitu, lagi di kalau nggak salah waktu itu lagi jalan ke Australia atau sebaliknya gitu, dari Jepang ke Australia atau Australia ke Jepang. Kita tuh di sana tiba-tiba si kadet ini hilang. Si orang ini hilang. Dia kebetulan waktu itu orang Jepang juga. Jadi ini kejadiannya Jepang sama Jepang. Hilang gitu. Hilang, dicariin nggak tahu kemana. Karena kan kapal luasnya segitu doang gitu. Iyalah. Mau dicari sampai kemana sih? Apa yang emang dia juga nggak lapar, nggak muncul gitu. Dipanggilin pakai PA system juga nggak keluar gitu. Ya udah kita simpulin kalau akhirnya dia terjun, dia overboard, saking tertekannya gitu. Nah, ya semenjak cerita itu, kadang kalau misalnya gue lagi di kapal itu gitu ya, kadang tuh gue suka ngerasa ada orang sekelibet aja di di tempat kerjanya dia atau dekat kamarnya dia. Jadi dulu tuh sempet kayak ini kamarnya dia gitu kan, ditunjukin lah gue, ini kamarnya dia. Nah, kadang kalau kayak kamar di kapal itu kan ganti-gantian ya, maksudnya kayak nggak satu orang doang yang netep di situ, karena kan kita kan selalu rotasi kan, kru itu kan selalu rotasi, jadi selalu ganti-ganti. Nah, kejadiannya kadang gue kalau lewat kamar itu kadang suka kayak ada sekelibet gitu, sekelibetnya dia, atau kayak ada, gue tahu itu kalau itu kamar kosong, tapi masih ada suara-suara kayak aktivitas atau nggak ada kayak nyanyian Jepang gitu loh. Terus begitu kan kadang kalau orang Jepang kan dia punya apa ya di dia tuh suka punya hiasan boneka gitu loh. Itu tuh yang bikin, yang kadang suasananya jadi lebih serem. Gara-gara ada bonekanya, boneka Jepang gitu, dia pakai kimono, dikacain. Iya, tahu gue. Gitu. Nah, itu yang bikin kadang suasananya jadi makin horor gitu ya. Udah gitu di kamar itu ada ya aktivitas, suka ada nyanyian Jepang gitu. Itu aja sih.
tapi gue nggak pernah ngelihat sosoknya atau nggak pernah gimana, cuma ngerasa kayak sekelibetan Ya. orang doang gitu. Nah sempat juga waktu itu bosen kalau nggak salah, ya bosen. Jadi sempat tiba-tiba dia tuh pagi-pagi dia jadi nempatin kamar itu. Pagi-pagi nggak muncul nih bosen kemana nih ya kan? Dan jam kerja tuh ya? Udah ke jam kerja, nggak muncul, dicari, kita samperin ke kamarnya, ternyata dia kayak nggak bisa bangun gitu loh. Oh, rep-rep gitu. Iya kali ya, bahasa kita malah rep-rep Iya. gitu kali ya. Jadi pokoknya dia nggak bisa bangun, lemas, kayak sakit lah. Dia bilang ya sakit gitu. Akhirnya semenjak itu dia minta pindah kamar. Oh. Gitu. Nah memang sebenarnya kamar itu selalu dikosongin. Cuma kan waktu itu kayak full kru tuh full gitu. Jadi nggak bisa dikosongin kamar, ya udah akhirnya terpaksa dia ditempatin di situ. Tapi setelah berapa bulan, nah barulah dia tuh rap-rap itu katanya gitu. Karena sebelumnya nggak tahu kali. Ya sebelumnya nggak tahu. Nah akhirnya dia ngerasa kalau pas malam itu ya dia orang, gue juga nggak pernah rep-repan sih, dia cuma ngerasa kayak nggak bisa bangun gitu. Gimana sih ya kan? Nah, akhirnya pagi-pagi sampai nggak bisa bangun sampai pagi, baru pagi dia bilang kalau kayaknya ini deh, pindah kamar aja deh gitu. Akhirnya baru ya udah, akhirnya kita pindahin kamar. Berarti Itu sih. Kalau di kapal sendiri nggak ada kayak ini kan khususnya lu kapal luar negeri, Iya. kayak penampakan setan di Indonesia tuh nggak ada. Gak ada. Tapi Gue sering nggak pernah. kayak ada cerita-cerita horor nggak sih kalau di kapal tuh? Karena kan kalau kita lihat ruang lingkupnya situ-situ aja ya. Namanya bekas ada kejadian apa dulunya kan kita nggak tahu tuh ya kan. Pasti ada aja nih ngalamin. Tapi selama ini ada cerita-cerita orang yang ceritain ke lu, nggak share ke pengalaman horor gitu? Enggak sih, kebanyakan orang ya itu kadang suka ngerasa ada orang sekelibetan gitu. Kalau kayak di Anjungan kita jaga gelap-gelapan. Iya itu. Jaga gelap-gelapan. Kalau malam kita cuma berdua. Iya. Kalau jaga malam tuh berdua, apalagi kalau malam 2 ya. Malam 2 tuh jaga tengah malam tuh, dari jam 12 malam sampai pagi, jam 4 pagi. Udah pasti tuh di kapal yang bangun dia doang tuh, berdua. Yang jaga, si malam 2 sama jurumudi. Nah itu kadang kan, jadi kita tuh Anjungan itu lampu gelap, cuma dibatasin sama gorden doang. Kayak gini lah nih. Iya, iya. Dibatasin gorden, kita jaga di depan. Nah, itu kan pasti kan di belakang kosong kan. Jadi tuh kadang di belakang tuh kayak ada suara-suara, apa orang ketik-ketik komputer, gitu aja sih cerita-cerita orang. Nggak pernah ada yang sampai. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, kalau udah ngerasa kayak ada suara-suara nih, udah nggak ada yang berani samperin. Udah diemin aja gitu. Karena kita mikirnya di kapal kita mau lari kemana ya kan? Iya, benar. Udah gitu kita lagi jaga juga, nggak mungkin kita ninggalin pos jaga kan? Iya benar. Ya, Yang ada belok kemana tahu tuh. Iya makanya. Jadi ya udah, kita kadang berdua nih jaga nih. Pak, jangan mana dulu ya Pak. Udah berdua aja tuh. Udah kita berdua di sini aja lah gitu. Nah, Gitu tapi sih, kalau orang mesin jauh berarti. Orang mesin ada yang standby juga dong. sistemnya kalau di kapal gue tuh sistemnya unmanned. Jadi kalau mesin itu ketika dia tuh jam kerja 8 ke 5. Jadi kalau dia jam 5 kayak orang kantoran, jam 5 sistem alarm semua. Ditinggal. Otomatis berarti ya? Otomatis. Jadi kalau misalnya ada ininya lah ya, ada safety parameternya semua tuh, alat-alat gitu. Kalau ada yang bunyi baru dia Kalau standby. ada apa-apa, nanti alarm yang jaga bangun turun ke bawah. Gitu. Berarti enggak yang kapal-kapal manual kayak dulu ya, kalau kapal dulu ya. Enggak. Di kapal gue udah sistemnya unmanned dibilangnya. Jadi tanpa awak kalau malam, ditinggal aja. Itu khusus mesin. Tapi kalau Khusus mesin. atas Tapi kalau nggak bisa autopilot. atas nggak bisa, ya itu. Ya tetap harus jaga. Kita tiap 4 jam ganti-gantian berdua. Ini namanya di laut ya WT, kan banyak mitos rumor tuh ya namanya di laut, kalau yang gue denger kan kerajaan atau gimana ya kan, itu harus ada ritual-ritual khususnya sih. Kalau kayaknya kalau bule enggak ya, kayak apa gimana? Enggak ada khusus ya. Cuma kalau mungkin kalau ada yang tahu, setiap kita lewatin garis khatulistiwa tuh ada ada ritual. Apa tuh? Ritual rendem. Rendem apa tuh? Ritual berendam. Kita tuh berendam. Oh, kita nyelam. Bukan di laut. Jadi kita nyiapin kolam lah, entah di bathtub, entah apa gitu. Ritual berendam. Semua awak. Ganti-gantian. Cuma
Ya itu kalau yang percaya aja sih. Kebetulan kalau di kapal gue enggak. Cuma kayaknya kalau yang bule-bule iya. Oh gitu. Karena kan apalagi kalau yang daerah belayarnya di Eropa, terus jarang banget sampai ngelewat. Jadi kalau ngelewatin Katulistiwa, ini Katulistiwa, terus kapalnya lewat. Nah itu tuh. Jadi kadang suka ditandain gitu, lewatnya jam berapa, gitu lewat jam berapa, hari apa. Nah nanti siapin ritual itu, gitu. Oh, berarti emang ada ya di sana ya? Bule-bule gua kira nggak ada. Nah, ternyata ada juga sih. Cuma ritual apa sih dibilangnya tuh kayak penghormatan apa gimana? Penghormatan gitu lah ya. Bukan gitu. kayak minta dikasih selamat gitu enggak ya? Enggak sih, nggak pernah. Nah kalau jalur lu sendiri yang juru segitiga Bermuda itu pernah? Oh enggak, gue nggak pernah. Oh nggak pernah. Karena rute pelayaran gue cuma Asia aja. Jadi Australia, Jepang, Cina, Rusia. Ya itu Eropa dong. Rusianya Rusia sana. Jadi bukan yang Rusia pinggiran Cina ya? Bukan yang Eropa yang daerah-daerah Arab ke atas tuh. Nggak bukan. Tapi di Laut Cina sendiri ada mitos-mitos kayak apa namanya? Segitiga Bermuda gitu nggak? Nggak ada sih. Nggak pernah ada yang kayak gitu. Cuman yang gue dengar gitu. Laut Cina emang ombaknya kali. Kalau Laut Cina ya ombak aja sih. Ombak aja gede-gede. Jadi kalau misalnya emang lagi musimnya itu udah. Kalau kapten yang nggak pinter-pinter baca cuaca, ya mungkin kita bisa kena. Tapi selama lu belayar daerah Laut Cina pernah ngalamin? Pernah sekali ngalamin waktu pas kadet itu ya salah perhitungan gara-gara ada typhoon. Jadi kita kan bilangnya typhoon gitu ya. Si typhoon itu kita sebenarnya cuma kena ekornya doang sih. Cuma ya udah kapal rolling gede sekali. Si Povis hancur, komputer udah kemana-mana, dapur udah kemana-mana. Akhirnya kita 3 hari 3 malam tuh nggak kerja. 3 hari 3 malam nggak kerja, kapten doang di atas sanjungan. Wah. Saking tanggung jawabnya kapten tuh ya. Kapten di atas sanjungan 3 hari 3 malam. Dia bawa itu, setelah kita keluar dari ombak, setelah kita keluar dari typhoon, udah si kapten cuma bilang, tolong jangan ganggu saya. Tidur. Kecuali hal yang urgent banget kayak gitu. Udah. Gitu sih. Berarti emang tanggung jawab kapten lu kayak gitu. Cuma kita nggak pernah sih kalau di kapal tuh kayak supaya selamat terus ada apa gitu. Cuma kalau itu tadi kan gue kan sama orang Jepang ya. Nah, kalau orang Jepang tuh dia punya tempat ibadah. Oke. Itu yang tadi gue bilang kadang dia suka ada kayak kuil kecil, terus ada sake, ada daun-daun apa gitu. Nah tiap pagi tuh dia berdoa di situ. Agamanya apa tuh kalau itu? Dia kayaknya dia kan kalau orang Jepang itu kan nyembah dewa ya. Dewa, ya. Itu mungkin minta selamat apa segala macam. Ya, kalau gue sih ya Muslim ya sholat aja udah. Sholat aja. Ya. Tapi kalau untuk arah kiblatnya random aja. Kalau kiblat biasanya kita ya nyari kan kalau itu kan kita lihat peta Ka'bah di mana. Udah kita ikutin aja. Tapi kalau misalnya ternyata nggak tahu, ya udah bebas aja. Bebas aja. Jamnya. Nah kalau jam ada perhitungannya. Iya kan karena di negeri orang beda, di negeri sini beda. Oh ada perhitungannya gitu? Ada perhitungannya. Itu kalau itu ada perhitungannya. Ya kita kan biasa ngitung kalau kayak gitu dari matahari. Oh iya. Dari pergerakan matahari. Ini berarti lu selama belayar nih, ya kalau untuk gangguan-gangguan yang ekstrim gitu nggak ada di kapal ya? Gangguan horor? Iya. Ya nggak ada sih, nggak sampai se-ekstrim itu sih. Gue nggak pernah sampai yang kesurupan orang, nggak ada. Ya itu aja cuma rep-repan aja, bosen gue. Terus habis itu ya sekelibetan orang-orang, ngedengerin ada suara-suara, itu nyanyian-nyanyian tadi Jepang tadi. Karena gue orangnya nggak pernah penasaran. Iya sih. Itu kali ya, jadi bisa jadi. Gue nggak mau kayak kalau di film horor ada suara dikit langsung disamperin. Kalau gue mungkin gue udah takut kali, gue udah cabut aja. Iya. Makanya itu kali yang bikin lu nggak ada gangguan ekstrim. Iya. Berarti kalau di kapal itu emang banyak orang Indonesia gitu ya? Kebetulan di kapal gue sekarang itu yang terakhir ya itu full Indonesia. Dari kapten sampai ke kaden
Full Indonesia. Cuman bendera aja gitu loh negeri gitu. Bendera luar, ya. Wah enak kalau kayak gitu mah. Iya, itu juga baru berapa tahun ini ya, dari 2020 mungkin 2020 2019-an lah. Mulai itu orang Indonesia masuk ke top rank. Sisanya sebelumnya Jepang sama Eropa. Beda-beda tuh kalau atasannya bule. Beda. Peraturan mesti beda tuh. Kalau bule ada yang strict tapi kebanyakan agak slow orangnya. Oh. Itu. Tapi kalau atasan Jepang ya Kenceng. Kalau Indonesia so-so lah. Jadi dia kadang ngambil yang bagus dia dari Jepang, ngambil yang slow-nya, bagusnya dari Eropa gimana. Gitu. Jadi di-combine karena kita ya itu gabungnya dari Jepang, dari Eropa. Jadi di-combine aja enak. Terus kalau orang Indonesia ya komunikasinya lah lebih ya enak lah kan. lebih nyambung. Jadi kalau misalnya kita ada suggest, ada pendapat, ada komplain, lebih bisa kasih tahu gitu, lebih bisa diomongin. Nggak bingung gitu ngomongnya gimana. Iya tapi kalau Jepang bahasa sehari-hari apa dari kalau itu? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris tetap iya. ya. Kitanya kan nggak bisa ngikut di Jepang, jadi dia harus bisa belajar bahasa Inggris. Cuma kadang mereka terbatas, kita terbatas. Iya. Nggak masuk tuh. Bahasa tubuh berarti? Ya, yang penting you know I know aja. Oh, iya, yang biasa di kapal mah paling bahasa kerja aja ya, bahasa Inggris kerja. Oke, Bet, kalau untuk yang di asrama nih balik lagi nih, itu kan termasuk banyak tuh yang kena kesurupan tuh ya, yang waktu itu ya. Itu yang nyembuhin cuma satu Pak Ustadz itu aja, apa gimana? Iya, jadi ketika nih Pak Ustadz, kita yang lagi histerisnya kasih ke Pak Ustadz. Udah mulai tenang, tapi belum keluar. Udah mulai tenang, baru ada lagi yang lain. Ada yang lagi yang lain, kayak gitu. Nah, kita apa namanya, yang lainnya tuh yang apa namanya, perwira-perwiranya ya. Iya. Pejabat-pejabatnya kita cuma bantu untuk pegangin, nenangin, gitu. Tetap ada andil ya semua? Iya, semua ada andil. Sampai kita juga kan, itu kan waktu kejadiannya waktu pas apel malam. Jadi, begitu satu lagi kesurupan, udah kita bantuin gotong sambil histeris-histeris tuh. Sambil teriak-teriak, sambil gotong, pindahin. Kita kasih ke Pak Ustadznya, kayak gitu. Nah, kalau dari cerita historinya nih, Wit, kesurupan seramean gitu, ada di lu doang, angkatan lu doang, apa sebelum-sebelumnya udah lu pernah? Oh, gua sih nggak pernah denger cerita yang lain, cuma ya di angkatan gue itu doang. Jadi emang dibilangnya, ya ini juga cerita dari Pak Ustadz itu. Jadi di lingkungan itu ternyata ada kerajaan jin. Ya, karena pinggir laut mungkin ya. Ada kerajaan yang mereka merasa diganggu, gitu. Itu apa namanya, menurut keterangan dari Pak Ustadznya ya. Jadi dia bilang di situ memang udah kerajaannya, jadi merasa diganggu sama kita. Baru akhirnya ya udah mereka masuk ke orang yang paling gampang dimasukin. Gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya dia mencoba masuk kali, Wit. Cuman nggak ada yang celah nih. Nggak ada yang celah. Iya, nggak ada celah. Mungkin pas angkatan lu nih lagi ada banyak celah nih, makanya dia masuk nih. Tapi semenjak itu udah nggak pernah ada lagi tuh. Semenjak itu sih, gua nggak pernah denger lagi. Nggak pernah denger lagi. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Nah, kalau yang kan banyak story meninggal ya, senior gitu ya. Itu udah pasti senior itu, maksudnya itu kan apa bayangan lu aja ngedenger suara Mayoret itu, terus flashback ke cerita itu, atau emang udah banyak yang digangguin kalau malam tuh denger dia tuh keliling-keliling gitu bagaimana? Kalau denger tuh kayaknya ada beberapa orang yang denger juga kali ya. Makanya jadi gue keingetan ke cerita itu. Ke cerita senior yang meninggal itu, yang dia tuh seorang Mayoret gitu. Tapi makanya yang gue denger itu bener-bener suaranya tuh mirip banget sama suaranya Tongkat Mayoret. Karena lu sendiri drum band ya? Iya, karena gue drum band ya. Nah itu gue paham lah suaranya tuh kayak gimana. Jadi itu suaranya bener-bener suara waktu pas Mayoret ngasih aba-aba. Itu kalau kayak sama banget. Kalau kayak yang di lorong dia bunyi-bunyi sepatu gitu enggak ya? Dia lebih ke suara ya? Enggak. Dia lebih ke suara. Gak tau, gue tuh nggak pernah sih. Alhamdulillah, gue tuh nggak pernah dikasih lihat wujud gitu. Tapi gue cuma denger-denger gitu aja tuh. Denger-denger suara, atau misalnya kayak ya di lingkungan gue ada yang kesurupan, gitu aja sih.
Karena Untung. memang kalau cerita asrama itu kan banyak banget kejadian kalau lagi malam hari gitu kan. Iya, makanya lu termasuk ya alhamdulillah, cuman gangguannya yang gitu-gitu Terus aja. kan emang situasi kampus tuh kita tuh di tempat itu kan gelap ya. Ada gelap, terus kayak danau gitu kan ya, danau luas, samping kanan kiri tuh gelap, kayak ya sebenarnya tuh taman sih, rimbun gitu. Tapi kalau malam jadinya angker, Iya, jadinya hawanya, horor juga iya. hawanya gitu. Tapi kalau siang ke sore tuh ya adem. Itu bener-bener angin laut berarti Wit ya? Angin laut. Iya kalau Karena untuk kalau berangin ya angin laut. iya lah. Oke Wit, gue mau nanya peraturan atau rules di kapal nih. Kalau misalkan ada orang yang nggak ketemu itu yang dinyatakan hilang atau dia bunuh diri kah atau gimana, hilang lah ibaratnya. Itu berapa hari setelah kejadian gitu maksudnya? Biasanya sih kita kalau nyari orang ya, Iya. kita biasanya tahu nih satu kapal mungkin taruhlah kayak di kapal gue sekitar 25 sampai 30. Banyak 25 orang sampai 30 orang. Nah, itu kan tiap hari kan kita dibagi 2 departemen, selalu tahu kan orangnya. Iya. Pas pertama kali masuk jam kerja kan ngumpul semua. Oh iya, ada apel gitu Wit? Apa gimana? Briefing apel aja? sih enggak ya, briefing aja. briefing aja. Kayak meeting pagi lah, morning meeting gitu lah. Oke. Jadi setiap pagi tuh kita tahu kan siapa yang nggak ada. Ini nggak ada kemana nih? Kalau pagi gitu kan, pagi nggak ada kemana? Pasti salah satu dari kita tuh tahu lah. Entah dia sakit, entah dia mungkin ada urusan apa yang lain gitu kan. Pasti dikasih info gitu. Nah, waktu kejadian itu sih nggak ada yang tahu. Gitu, nggak ada yang tahu dia kemana gitu. Entah sakit atau apa, disamperin kamar nggak ada. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita tahu dia nggak ada, ya maksimal 24 jam. Seharian ya? Seharian nggak ada. Dan satu hari itu sih ceritanya ya kita tuh satu kru kapal ya nyari dia kemana-mana, nggak ada. Berarti semua orang udah cari-cari tuh ya? Iya, udah cari-cari. Sampai satu hari nggak ketemu berarti udah dinyatakan dia lompat gitu ya? Iya, katakan dia lompat. Entah, ya itu dia bunuh atau apa namanya, kita nggak ada yang tahu dia loncat kan. Iya. Apa kepleset nggak tahu juga ya? Apa kepleset nggak tahu juga. Kalau kayak gitu perusahaan lah ya yang ngurusin ya maksudnya? Ya perusahaan yang ngurusin, tapi jasadnya udah nggak ada juga. Iya, oke. Iya. Itu kalau gitu kapten berarti bikin berita acara? Bikin berita acara. Gitu, bikin berita acara kalau misalnya ya kita kehilangan kru gitu. Tapi ya apa ya? Mungkin kalau perusahaan yang ngurusin juga bingung ya. Iya, makanya. Alasannya kenapa, bagaimana diusut kemana-mana. Gitu. Tapi kalau lu emang udah tahu reasonnya kenapa dia kayak gitu ya. Ternyata emang bahaya pikiran juga ya. Iya. Harus Jadi enjoy makanya gitu. kadang kalau namanya kita kerja di tengah laut gitu ya, ya itu kadang suka jauh-jauhin pikiran inilah mental health. Makanya sekarang kalau sekarang nih 2024 ke 2025 lagi ini banget kan, digaung-gaungkan gitu kan mental health. Itu sampai ke kapal. Karena emang banyak kejadian kayak gitu. Kejadiannya kayak gitu. Entah kita lompat atau gara-gara cuma mental health bisa nyelakain orang gitu. Oh iya. Bisa aja misalnya si kaptennya neken bawah gitu ya, terus krunya nggak terima apa bawa pisau. Bisa aja. Iya sih. Iya. Kayaknya emang banyak cerita sih di kapal kayak gitu gitu. Iya gitu. Sakit hati, ya kan? Ribut. Berantem, ribut, main gitu. Terakhir gue denger juga belum lama ini juga banyak kan tonton kemarin yang masih sakit hati. Oke, Bang Widi, terakhir nih kali ada pesan dan kesan buat teman-teman podcast di rumah. Monggo. Buat teman-teman podcast di rumah yang mau jadi pelaut kali ya. Boleh. Nggak mesti ini, nggak mesti kesan horor, nggak apa-apa. Pelaut ya. Iya. Yang mau jadi pelaut ya namanya pelaut pasti sekolah di asrama, adalah cerita-cerita horor kayak gitu. Ya biasa aja lah. Cuma memang kalau misalnya mau jadi pelaut pasti harus cari sekolah akademi yang oke lah ya. Oke. Kebetulan juga di Kementerian Perhubungan punya 12 sekolah pelayaran yang bisa didaftarin dari ujung Indonesia sampai dari Aceh sampai Sorong tuh ada semua. Tinggal cari aja infonya. Sama bahasa Inggris.
Itu utama ya. Itu udah utama banget tuh. Karena kan biasanya kita kan nyarinya jadi pelaut, incerannya apa? Gajinya gede kan? Iya. Biasanya kalau gajinya gede, lahirnya keluar negeri. Iya. Keluar negeri harus apa? Harus bisa bahasa Inggris. Iya sih. Udah itu intinya. Itu aja ya. Satu. Gitu. Sisanya kalau punya cerita-cerita, ada cerita-cerita horor itu udah pasti kejadian tuh di kapal, di asrama. Ya, biasalah orang Indonesia udah deket banget ya sih sama cerita-cerita mistis ya Iya kan? benar. Udah kultur. Udah kultur ya, Iya. Maya udah kultur, jadi dibiasain aja, banyak-banyakin doa. Oke Bang Widi makasih banyak nih udah Iya. mampir di podcast channel jauh-jauh Thank you. dari Gua juga udah- Tanjung Priok nih. Thank you banget nih udah diundang di sini. Ya, biar Bang Widi makin sukses ke depannya, dapat Amin. perusahaan yang keren lah, gue doain, Amin. ya kan. Ya, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Oke, Bang Widi, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling Siap. gua, Bang Widi, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.